Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Bintang Zainuddin dari kelas 12 MIPA 6 akan mempresentasikan tentang sistem dan struktur politik serta ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi parlementer serta terpimpin. Yang pertama ada sistem dan struktur politik serta ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi parlementer atau liberal. Jadi apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal dan demokrasi parlementer itu? Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu, sementara demokrasi parlementer adalah sebuah sistem di mana pemerintahan dalam masyarakat ditentukan oleh perwakilan yang dibentuk melalui cara pemilihan secara rahasia yang bersifat umum oleh setiap warga negara. Pada masa demokrasi parlementer di Indonesia, dari tahun 1950 sampai 1959, terdapat 7 susunan kabinet parlementer. Yang pertama adalah Kabinet Natsir, yang kedua adalah Kabinet Sukiman, yang ketiga adalah Kabinet Wilopo, yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama, yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua, yang ketujuh dan terakhir adalah Kabinet Juanda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang keberhasilan serta pembubaran pada Kabinet Indonesia saat demokrasi parlementer. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir keberhasilannya diantaranya adalah di bidang ekonomi, kolonial menjadi ekonomi nasional, dan pada bidang politik Indonesia masuk PBB, serta berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya untuk menyetujui Irian Barat. Dibubarkannya, Kabinet Natsir gagal dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah yang mengetahui DPRD dan DPRDS. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir mengundurkan diri setelah DPR menerima mosi tentang pembukuan DPRD sementara. Kabinet Sukiman. Keberhasilan kabinet ini yang pertama adalah memperhatikan usaha dan memajukan perusahaan kecil. Kedua adalah memperhatikan kaum buruh. Yang ketiga adalah memperluas pendidikan dengan berbagai macam sekolah dan tingkatannya. Dan yang keempat adalah melanjutkan program kerja dari Kabinet Natsir. Penyebab dibubarkannya. Kegagalan Kabinet Sukiman dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, serta memihaknya Indonesia kepada Blok Barat dengan menandatangani Mutual Security Act atau MSA dengan pemerintah Amerika Serikat. Kemudian, Kabinet Sukiman pun dibubarkan pada tanggal 3 April 1952. Selanjutnya ada Kabinet Wilopo. Keberhasilan Kabinet Wilopo diantaranya adalah melakukan pemilu, memperketat impor, membalanskan budget, serta memfasionalismekan angkatan bersenjata melalui modernisasi serta pengurangan personil. Dan yang terakhir adalah menekan pengeluaran pemerintah. Kabinet Wilopo mengalami kemunduran, diantaranya di bidang ekonomi adalah adanya kegagalan ekspor sementara kebutuhan impor meningkat yang menyebabkan terjadinya defisit kas negara. Dan yang terakhir adalah munculnya gerakan separatisme dan provinsialisme yang berbuntut sebagai peristiwa Tanjung Morawa yang menewaskan 5 petani di tangan pemerintah yang merupakan dalih pembubaran Kabinet Wilopo.
Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastro A. Midjoyo pertama. Beberapa keberhasilan yang berhasil dicapai oleh kabinet ini adalah antara lain, yang pertama, berhasil memberikan sumbangan pada Indonesia maupun Asia Afrika. Yang kedua, adanya peristiwa diplomatik pada 18-24 April 1955 yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan antara Asia dengan Afrika. Dan yang ketiga adalah merangkul saudara Asia dan Afrika untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme AS, Uni Soviet, dan negara lainnya. Penyebab dibubarkannya Kabinet Ali karena pengunduran diri. Alasannya kenapa? Karena pengunduran ini adalah karena banyak sekali masalah yang tidak dapat diakhiri dengan baik. Banyak pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah. Selain itu, korupsi yang semalam meningkat dan kemunduran ekonomi, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat juga semakin memperkeruh keadaan. Berbagai masalah lainnya juga menjadi alasan utama, seperti masalah Irian Barat, pemilu, bahkan juga skandal korupsi di tubuh PNI sendiri jadi alasan utama. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Keberhasilan dan prestasi yang dicapai oleh kabinet ini diantaranya adalah menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis. Kedua adalah menghasilkannya 4 partai politik besar, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Yang ketiga adalah perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat. Keempat adalah terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel Ali Nasution sebagai Kepala Satuan Angkatan Darat. Dibubarkannya kabinet ini adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Burhanuddin. Hal tersebut dikarenakan jumlah partai yang bergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Tetapi masih ada partai yang sebagai oposisi tidak duduk dalam kabinet, seperti PNI dan partai lainnya beberapa ya. Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintah juga dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Akhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap pun dibubarkan pada tahun 1956 tanggal 24 Maret. Kabinet Ali Sastro A. Midjoyo kedua. Beberapa keberhasilan dan prestasi yang diperoleh oleh kabinet ini diantaranya adalah mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya adalah pembatalan perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bunda. Penyebab dibubarkannya adalah karena munculnya sejumlah menteri dari Masyumi pada Januari 1957 yang membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandat pada presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Akhirnya, kabinet ini pun dibubarkan pada tanggal 14 Maret tahun 1957. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Beberapa keberhasilan dan prestasi yang digapai antaranya adalah mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda. Kedua adalah terbentuknya Dewan Nasional. Tiga, adanya Musyawarah Nasional. Dan yang terakhir adalah meredakan pergolakan di berbagai daerah. Kabinet Juanda adalah karena gagalnya usaha untuk UUD pengganti UUDS melalui konstituen dan peristiwa-peristiwa politik seperti Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Badan Konstituente hasil pemilu 1955 dan pergantian UUD dari UUDS 1950 ke UUD 1945 dan merubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial.
Akhirnya, Kabinet Juanda dibubarkan pada tanggal 10 Juli 1959, yang juga menandakan berakhirnya demokrasi parlementer di Indonesia. Selanjutnya ada sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Diawali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dikarenakan kegagalan merumuskan UUD baru dan jalan buntu untuk kembali ke UUD 1945, akhirnya Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Kronologisnya, pertama, pada tanggal 10 November 1959, Dewan Konstituante bersidang untuk membuat undang-undang baru, namun gagal. Pada 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi presiden yang berisi, pertama, dibentuknya kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai, termasuk PKI, ditambah gulungan fungsional yaitu Golkar. Kedua, dibentuknya Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil semua partai dan golongan fungsional dalam masyarakat. Adapun partai-partai yang menolak konsepsi presiden, diantaranya adalah Masyumi, Nahdlatul Ulama, PSII, Partai Katolik Demokrat, serta Partai Rakyat Indonesia. Mereka beralasan karena hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante. Dan yang kedua, secara prinsipal, partai-partai menolak konsepsi presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan. Kemudian pada tanggal 22 April 1959, dihadapkan Dewan Konstituante, Presiden Soekarno menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Mei 1959, diadakan 3 kali pemungutan suara. Dan hasilnya lebih banyak yang memilih untuk kembali kepada UUD 1945. Selanjutnya, pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959, pengambilan suara kembali diadakan, tetapi gagal mengambil keputusan. Akhirnya selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1959, setelah 3 kali pengambilan suara gagal, Konstituante pun mengadakan reses atau istirahat. Dan ternyata reses itu untuk selamanya. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diantaranya adalah 1. Pembubaran Konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dan yang ketiga, membentuknya MPRS dan DPAS. Akhirnya, Indonesia pun kembali kepada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki arti demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang terdapat pada sila keempat dari Pancasila, yang dilakukan atau dipimpin oleh Presiden sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Dekret pun ditindaklanjuti, diantaranya pimpinan nasional TNI AD mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret. 2. Demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin. 3. Presiden membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Karya, menggantikan Kabinet Juanda. Dan yang keempat, pembentukan lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara diantaranya adalah MPRS, DPA, DPRGR, dan Front Nasional. Program-program Kabinet Karya diantaranya adalah keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, serta peningkatan sandang serta pangan. Soekarno pun melakukan tindakan kepada ABRI, diantaranya adalah TNI serta polisi disatukan pada tahun 1946. Kedua, Presiden Soekarno melakukan politik imbangan atau balance of power antara sesama ABRI. Ketiga, Presiden menciptakan kondisi unggul-ungguli, baik antara angkatan maupun ABRI dengan partai politik. Dan yang keempat, Presiden Soekarno adalah panglima tertinggi di dalam ABRI.
Demokrasi terpimpin banyak mendapatkan tantangan dari orang-orang politik. Di antaranya adalah Mr. Sartono dari PNI, Mr. Iskak Cokro Adisuryo dari PNI, Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi, serta Sutomo dari Partai Rakyat Indonesia. Adapun struktur Liga Demokrasi dengan pimpinan Imron Rosyadi dengan anggota PSII, Masyumi, Nadatul Ulama, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, serta Liga Muslim. Setelah Soekarno pulang dari luar negeri, Soekarno pun membubarkan Liga Demokrasi. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Front Nasional dan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi. Pada demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno selaku Presiden Partai Komunis Indonesia serta TNI Angkatan Darat. Namun, Soekarno pun lebih membela Partai Komunis Indonesia. Di antaranya, Soekarno mendirikan sistem politik Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Presiden pun banyak mengangkat wakil-wakil PKI untuk duduk dalam kursi pemerintahan. Dan ajaran komunis pun mendapat kesempatan berkembang lewat jalur persekolahan. Dan parahnya lagi, TNI yang memberantas PKI justru mendapat kecaman dari Soekarno. Oleh karena itu, para pendukung Pancasila pun berupaya menarik perhatian Soekarno dengan cara membentuk barisan pendukung Soekarno dan Partai Murba. Pada bidang politik, negara membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dengan dasar Penpres nomor 3/1959 dan membentuk DPR GR dengan dasar Penpres nomor 4/1960. Serta membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Pada bidang ekonomi, negara melaksanakan sistem ekonomi terpimpin, di mana Presiden terjun langsung dalam mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintah pusat, perekonomian terpusat pada satu tangan. Akibatnya perekonomian pun lesu. Bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650%. Sebab dari kegagalan ekonomi ini adalah Presiden langsung terjun dan mengatur perekonomian. Dan tidak ada ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha atau hasil lain.